Hai semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Zakia Syahdu. Nah, di video kali ini saya tidak akan berbagi resep makanan, tetapi saya akan berbagi pengalaman seputar monetisasi dan pengalaman saya mendapatkan pin Google AdSense. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman semua yang telah mensupport saya dari awal sampai sekarang. Nah, tanpa bantuan dari teman-teman semua, saya tidak akan berada pada tahap ini. Jadi, saya doakan semoga teman-teman semua berada dalam keadaan sehat, rezekinya berlimpah dengan penuh keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi, saya akan share pengalaman saya dari mulai saya membuat channel YouTube-nya sampai saya mendapatkan pin Google AdSense. Semoga saja pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Akun YouTube ini pertama kali saya buat pada awal tahun 2024, yaitu pada bulan Januari. Nah, di bulan Januari ini saya hanya upload satu konten saja. Kebetulan waktu itu saya hanya coba-coba saja. Nah, untuk view-nya maklum ya, kalau masih pemula itu view-nya masih lumayan sedikit. Jadi, pada bulan Januari itu saya hanya upload satu konten saja. Kemudian, pada bulan Februari, itu tepatnya pada minggu terakhir bulan Februari ya, saya kembali lagi upload konten 2 buah. Nah, hasilnya masih sama ya, untuk view-nya masih sangat sedikit. Nah, jadi kalau teman-teman mau tahu untuk konten pertama saya, nah yang ini ya, ini kebetulan yang di bulan Januari dan yang ini di bulan Februari. Nah, untuk view-nya itu sama-sama sangat sedikit. Nah, pada bulan Maret, kebetulan saya lebih aktif dari bulan sebelumnya untuk upload konten. Kebetulan waktu itu bertepatan dengan bulan puasa. Jadi, selama bulan Maret itu saya sempat upload 10 buah konten. Nah, di antara 10 buah konten tersebut ada beberapa view-nya yang lumayan banyak dan jumlah jam tayangnya pun meningkat. Sehingga pada tanggal 15 April 2024, saya mencapai 500 subscriber dan 3000 jam tayang. Jadi, otomatis dengan kebijakan terbaru dari YouTube, saya sudah bisa mendaftarkan monetisasi. Karena dengan adanya peraturan YouTube tersebut, kita bisa daftar monetisasi melalui 500 subscriber dan 3000 jam tayang, jadi saya putuskan untuk mendaftar monetisasi pada waktu itu. Jadi, meskipun sudah mendaftarkan monetisasi di 500 subscriber, akun YouTube saya masih belum mendapatkan penghasilan dari iklan tonton. Dengan berjalannya waktu sambil menunggu persyaratan terpenuhi, yaitu mencapai 1000 subscriber, baru kita bisa mendapatkan penghasilan dari iklan tonton, saya tetap mengupload video. Nah, di bulan April ini saya hanya upload 7 video, sedangkan di bulan Mei saya hanya upload 4 video saja. Sedangkan pada bulan Juni saya vakum di YouTube karena harus menyelesaikan pekerjaan yang lainnya, karena waktu itu harus segera saya selesaikan. Jadi untuk YouTube sempat saya tinggalkan selama 1 bulan. Nah, untuk bulan Julinya saya kembali lagi upload, kebetulan waktu itu pada minggu kedua, tanggal 15. Pada saat itu saya terapkan 1 hari upload, besoknya tidak, kemudian saya upload kembali. Jadi saya terapkan selang-seling, selisihnya 1 hari. Alhasil, ternyata yang saya terapkan pada bulan Juli ini memberikan perkembangan yang lebih baik pada channel saya. Jadi untuk jam tayangnya itu lebih meningkat dan subscribernya pun juga semakin bertambah. Sehingga waktu itu bertepatan di akhir bulan Juli, tanggal 28, saya mendapatkan notifikasi bahwasanya saya sudah mendapatkan 1000 subscriber. Menurut pengalaman pribadi saya, untuk mendapatkan subscriber itu lebih sulit ya dibandingkan mendapatkan 4000 jam tayang. Nah, untuk 4000 jam tayang tersebut saya peroleh di bulan April, sedangkan untuk 1000 subscribernya baru saya peroleh di bulan Juli. Nah, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus saya mendapatkan notifikasi dari Google AdSense untuk verifikasi identitas. Jadi, saya ikutin step by step-nya, cuman butuh waktu beberapa jam saja verifikasinya sudah berhasil. Kemudian keesokan harinya, tanggal 16 Agustus, saya kembali lagi mendapatkan notifikasi dari Google AdSense yang isinya yaitu kalau nomor PIN dari Google AdSense-nya itu sudah dikirim ke alamat. Nah, setelah mendapatkan notifikasi pada tanggal 16 Agustus tersebut, saya sedikit khawatir ya teman-teman. Nah, kekhawatiran saya di sini berkaitan dengan alamat yang saya masukkan, padahal sebenarnya alamat tersebut sudah benar. Saya takutnya nanti ketika PIN Google AdSense-nya itu sudah dikirim tetapi tidak sampai ke alamat tujuan. Nah, setelah 2 minggu semenjak pengiriman PIN Google tersebut tetapi masih belum ada kabar, nah jadi saya berinisiatif untuk datang langsung ke kantor posnya. Kebetulan waktu itu pada tanggal 30 Agustus saya pergi ke kantor pos. Nah, setelah sampai di kantor pos, petugas posnya mengatakan bahwasanya semenjak 6 bulan terakhir, nah untuk kiriman PIN Google ini tidak lagi disampaikan atau tidak lagi dikirim ke kantor pos tersebut.
Mereka mengatakan bahwasanya untuk PIN Google tersebut kita harus cek langsung ke kantor pos pusatnya. Kebetulan untuk kantor pos pusatnya itu berada di kota, sedangkan alamat yang saya tuliskan ketika verifikasi identitas tersebut adalah alamat pos terdekat dari tempat tinggal saya, yaitu pos kecamatan. Nah, jadi karena petugas posnya sudah menyarankan demikian, otomatis saya harus pergi ke kantor pos pusat untuk mengecek apakah PIN Google tersebut sudah datang atau belum. Kemudian, saya baru pergi ke kantor pos pusat pada tanggal 2 September. Ketika sampai di sana, petugasnya mengatakan bahwasanya PIN Google tersebut belum datang. Jadi, mereka menyarankan kepada saya supaya kembali datang 3 hari berikutnya. Nah, setelah 3 hari berikutnya, saya kembali lagi datang ke kantor pos pusat tersebut, tetapi hasilnya masih nihil. Jujur ya teman-teman, meskipun saya baru datang ke kantor pos pusatnya itu 2 kali, tapi saya sudah mulai sedikit kecewa. Namun kekecewaan saya ini kalau seandainya dibandingkan dengan perjuangan konten kreator YouTuber di luar sana, mungkin belum seberapa. Bisa jadi perjuangan mereka lebih berat dari saya. Jadi PIN Google tersebut akan saya tunggu saja sampai datang waktunya. Nah, setelah beberapa hari kemudian, kebetulan pada tanggal 18 September, suami saya ada keperluan ke kantor pos, jadi beliau sekalian menanyakan PIN Google tersebut. Alhamdulillah, ternyata PIN Google-nya sudah datang. Nah, menurut keterangan dari petugas posnya, PIN Google tersebut datang pada 17 September. Namun, ketika sampai di rumah, suami sempat ngeprank saya, beliau mengatakan bahwasanya PIN Google tersebut belum datang. Jadi, otomatis saya harus bersabar lagi dalam menunggu PIN tersebut. Meskipun sempat di-prank sama Pak suami, tapi Alhamdulillah PIN Google-nya tetap diserahkan ya teman-teman. Nah, ini dia untuk PIN Google-nya, masih utuh. Ini masih ada segelnya ya, jadi ini belum saya buka. Nah, jadi buat teman-teman yang masih menunggu PIN Google, bisa langsung segera cek ke kantor posnya ya. Mana tahu PIN Google-nya sudah datang, tetapi masih belum mendapatkan pemberitahuan dari pihak posnya. Untuk para teman-teman YouTuber semuanya yang masih berjuang untuk proses monetisasi, tetap semangat ya, dan tetap optimis. Semoga kita semuanya sukses di jalan kita masing-masing. Semoga dengan pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.